Pernah nggak sih, pas lagi lihat langit malam, kamu kepikiran, sebenarnya ada apa ya di luar sana? Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita coba jalan-jalan singkat melintasi kosmos buat mulai cari jawabannya. Kutipan ini pas banget buat nangkep inti perjalanan kita. Intinya, gimana astronomi itu benar-benar mengubah cara kita melihat diri sendiri. Kita ini bukan pusat dari segalanya loh, tapi cuma bagian kecil dari sesuatu yang, wah, jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Dan rasa penasaran soal kosmos ini bukan hal baru. Ini tuh dorongan yang udah ada dalam diri manusia selama lebih dari 30.000 tahun. Cuma hasrat sederhana aja, lihat ke atas dan pengen ngerti, itu apa sih? Jauh sebelum ada teleskop loh, nenek moyang kita itu udah memetakan langit. Buktinya, ada artefak kuno kayak tulang yang diukir dengan fase-fase bulan. Ini nunjukin kalau rasa penasaran kita sama kosmos itu, ya setua peradaban manusia itu sendiri. Oke, tur kita mulai dari halaman belakang kita dulu ya, Tata Surya. Dan jangan salah, di sini aja keragamannya udah luar biasa banget. Jadi di tata surya kita ini, planet itu kayak punya dua varian utama. Pertama, ada planet-planet berbatu yang kecil dan padat, kayak bumi tempat kita tinggal. Terus ada planet raksasa gas yang gede banget. Bener-bener dua resep yang beda jauh buat bikin sebuah planet. Dan jangan kira lingkungan kosmik kita ini tempat yang adem ayem ya. Justru sebaliknya, ini tuh arena yang super dinamis, penuh kekuatan dahsyat yang terus-menerus mengubah bentuk dunia. Mulai dari gunung berapi aktif di bulannya Jupiter, sampai pergerakan benua di bawah kaki kita sendiri. Permukaan planet itu ibarat buku sejarah loh. Coba lihat bulan. Permukaannya kan penuh kawah. Nah, itu tuh catatan sejarah miliaran tahun. Beda sama bumi yang aktif, kita ini kayak terus-terusan menulis ulang halaman sejarah kita, menghapus bekas-bekas luka masa lalu dengan aktivitas geologi. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa melihat lebih jauh lagi, melampaui lingkungan kita sendiri, sampai ke kedalaman luar angkasa? Jawabannya ada di beberapa alat yang benar-benar luar biasa. Ya, buat bisa ngintip ke kedalaman luar angkasa, kita butuh alat-alat canggih, dan para astronom udah berhasil loh membangun beberapa instrumen paling canggih yang pernah dibuat manusia. Ironis banget ya, sesuatu yang bikin kita bisa hidup, atmosfer kita, justru jadi penghalang terbesar buat melihat alam semesta. Udara yang kita hirup ini bikin pandangan kita jadi kabur dan ngeblok cahaya bintang, kayak ngelihat sesuatu lewat air yang keruh gitu deh. Ini kan jadi mikir ya, kalau atmosfer kita aja menyaring begitu banyak cahaya, sebenarnya seberapa banyak sih bagian alam semesta yang belum pernah kita lihat sama sekali? Solusinya sebenarnya simpel, tapi eksekusinya susah banget. Ya kita terbang ke atas atmosfer, dengan menaruh teleskop di luar angkasa, kita bisa dapat pemandangan yang jernih tanpa filter. Ini membuka spektrum cahaya baru yang sebelumnya sama sekali nggak kelihatan dari bumi. Nah, jantungnya astronomi modern itu ada di alat yang namanya CCD. Gampangnya, ini tuh sensor kamera digital tapi yang super sensitif. Anggap aja kayak ember super efisien yang tugasnya nangkepin partikel-partikel cahaya atau foton. Gara-gara inilah, kita bisa lihat objek yang cahayanya redup banget dan letaknya super jauh. Oke, dengan semua senjata canggih ini, sekarang kita siap buat menjelajah lebih jauh lagi. Keluar dari tata surya dan masuk ke dunia bintang dan galaksi. Terus gimana sih bintang itu lahir? Prosesnya dimulai dari awan gas dan debu yang raksasa banget. Nah, ada satu titik kritis namanya massa Jeans, di mana awan itu jadi berat banget sampai akhirnya gravitasinya sendiri bikin dia runtuh ke dalam. Momen itulah awal mula sebuah bintang terbentuk. Dan yang keren, seringnya awan yang runtuh ini nggak cuma jadi satu bintang aja, tapi bisa jadi satu lingkungan bintang. Namanya gugus bintang. Ini tuh kayak kota-kota bintang, tempat ribuan bintang lahir dan hidup bareng-bareng. Kelahiran bintang itu kan spektakuler. Nah, kematiannya juga nggak kalah loh. Kalau bintang seukuran matahari kita nanti meninggal, dia nggak akan meledak. Tapi dia bakal melepaskan lapisan luarnya secara perlahan, menciptakan pemandangan yang indah banget, yang kita sebut nebula planeter. Oke, sekarang kita zoom out lagi ya, lebih jauh lagi. Semua bintang, gugus, nebula yang tadi kita bahas, itu semua cuma batu bata kecil di dalam struktur raksasa yang namanya galaksi. Galaksi kita sendiri, Bima Sakti, itu isinya ratusan miliar bintang. Dan di luar sana masih ada miliaran galaksi lain. Coba bayangin skalanya, benar-benar bikin pusing. Nah, kalau udah lihat betapa luasnya alam semesta ini, pasti muncul satu pertanyaan yang nggak bisa dihindari. Pertanyaan yang jadi pendorong utama pencarian kita selama ini. Apa kita sendirian di sini? Kalau kita mau cari kehidupan di luar sana,
Cara paling gampangnya mulai dari resep yang kita tahu udah berhasil. Maksudnya, kehidupan seperti kita. Resepnya itu ada 3 bahan utama. Karbon buat bikin molekul yang rumit, air dalam bentuk cair, dan sumber energi, misalnya dari bintang induk. Dan ini bagian yang serunya. Sekarang kita tahu kalau planet itu ada di mana-mana. Dulu, di tahun 2006, kita baru tahu ada sekitar 200-an planet di luar tata surya kita. Sekarang, kita udah nemuin ribuan. Artinya, hampir setiap bintang yang kamu lihat di langit malam, kemungkinan besar punya paling nggak satu planet yang mengorbitnya. Kita tuh nggak cuma mencari pakai mata, tapi juga mendengarkan pakai telinga. Ada proyek kayak SETI, yang intinya menempelkan telinga elektronik raksasa ke langit. Mereka menyaring semua suara berisik dari kosmos, berharap bisa menangkap satu aja bisikan sinyal buatan. Dan ini membawa kita kembali ke titik awal. Setelah kita jalan-jalan dari halaman belakang kita sampai ke ujung alam semesta yang bisa kita lihat, pertanyaan besarnya tetap sama dan belum terjawab. Pada akhirnya, mau kita nanti ketemu kehidupan lain atau enggak, perjalanan ini udah ngajarin kita sesuatu yang penting banget. Kisah kita, kisah manusia, itu cuma sekejap mata dalam sebuah drama kosmik yang super epic. Ada cerita yang jauh lebih besar di luar sana, dan kita baru aja mulai belajar cara mendengarkannya.